Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seseorang yang bisnisnya di cryptocurrency. Ya, dia disebut kalau di sana pedagang kripto over the counter. Apa itu Pak over the counter? Nah, nanti sebentar saya terangin ya. Jangan di skip videonya. Oleh karena itu, dia akhirnya harus ditangkap dan akhirnya harus dipenjara. Kan menarik ya. Masa jualan kripto harus ditangkap? Kenapa gitu? Ya. Nah, kita lihat dulu dah di sini nih beritanya ya. Di Cointelegraph. Cointelegraph ini berita minggu lalu. Minggu lalu ini dikatakan seorang pegiat atau yang berusaha di bidang Bitcoin. Ya, dia sebenarnya tidak hanya Bitcoin saja ya, ada juga beberapa cryptocurrency yang lain. Sudah divonis, sudah diputuskan untuk dipenjara di Amerika ya, sehingga ini menjadi perhatian deh ya bagi mereka yang selama ini trading melalui apa yang namanya OTC trading. OTC itu over the counter. Jadi ginilah, kalau saya analogikan dengan penjualan obat. Nah, penjualan obat itu kan ada yang harus pakai resep ya. Jadi kalau pakai resep, teorinya itu harus melalui resep dokter. Jadi orang itu beli obat tertentu yang memang harus melalui resep dokter. Nggak bisa sembarangan beli di apotek. Apotek pun tidak boleh menjual kalau obat yang mau dibeli itu tanpa disertai resep dari dokter. Tetapi ada juga obat-obat bebas. Obat-obat bebas over the counter, OTC, ya kan? Makanya sering disebut obat bebas ya. OTC itu adalah kita bisa langsung beli obat itu di counter di toko obat ya, tanpa resep. Tentu saja obat-obat yang boleh dibeli itu adalah obat-obat yang memang tidak diatur harus dibeli dengan resep dokter. Misalnya obat apa ya? Bukannya promosi nih ya. Misalnya beli Bodrek, beli Panadol, obat batuk OBH Kombi misalnya. Sekali lagi bukan promosi. Itu bisa over the counter tanpa melalui atau tanpa disertai resep dokter. Nah, ternyata di dunia kripto ada yang namanya OTC trading. Menarik ya, ada OTC trading, over the counter. Jadi beli Bitcoin tanpa melalui exchanger. Misal kalau saya mau beli Bitcoin kan, kalau di Indonesia salah satu yang saya tahu misalnya bisa dengan exchange Indodax, bisa dengan toko kripto dan lain-lain. Nah, itu kita anggap seperti apoteknya ada ya yang jual resmi. Meskipun beli Bitcoin tidak harus pakai resep ya. Tapi exchange yang sudah dapat izin dari Bapepti itu adalah yang sudah ditunjuk untuk menjual, melakukan jual beli lah ya, koin-koin kripto kepada yang mau beli atau mau jual. Begitu juga kalau Anda mau jual beli mata uang asing, US dollar, yen atau euro gitu, Anda harus jual beli di money changer yang sudah ada izin, biasanya di mall-mall, ruko-ruko dan lain-lain. Nah, kalau Anda beli mata uang asing bukan di money changer misalnya, itu bisa disebut over the counter tanpa melalui money changer yang resmi. Misalnya Anda beli sama saya kebetulan US dollar saya banyak. Mau beli US dollar, ngapain ke money changer? Sama saya aja lah. Saya kasih harga lebih bagus misalnya. Itu bisa dikategorikan OTC trading. Jadi saya jual beli, saya punya uang US dollar kepada Anda tanpa Anda harus ke money changer. Nah, ini ada praktek OTC trading.
ada orang mau jual atau mau beli Bitcoin tanpa dia deal atau tanpa dia berurusan langsung ke bukan money changer kalau ini, ke exchangernya ya. Misalnya kalau di Indonesia ke toko kripto lah atau Indodax gitu ya, dia nggak langsung, tapi melalui si orang ini ya, yang disebut di sini Bitcoiner yang melakukan transaksi sebagai perantara. Lah buat apa Pak orang ini memposisikan diri sebagai perantara? Kan orang ini kalau mau beli atau jual kan bisa langsung ke exchanger. Ya kalau di luar negeri bisa di Binance gitu ya, bisa di Coinbase dan banyak macam lah ya exchanger. Nah di sini menariknya. Jadi di sini orang ini yang disebut Bitcoiner namanya Mark Alexander Hopkins ya. Dia dikenal juga sebagai Rizin RIZZN, atau juga di berita lain juga sering disebut sebagai Dr. Bitcoin ya. Jadi si Mark Alexander Hopkins inilah yang disebut di berita ini sebagai Bitcoiner ya, orang yang melakukan transaksi Bitcoin lah gitu ya. Dialah pelaku, menjadi orang tengah yang menjebatani orang yang mau jual beli Bitcoin atau mata uang kripto lainnya lah. Di sini dia berkilah bahwa dia tertangkap ya karena jualan Bitcoin yang menjadi perantara lah. Pertanyaannya sekali lagi orang suka bertanya, buat apa ya dia Pak jadi perantara? Sabar, makanya jangan di skip ya. Ya, inilah komentar dia ya, saya hanya sebagai orang biasa yang ketangkap begini-begini ya karena melakukan ini kira-kira gitu ya. Sebelum dia masuk ke penjaranya. Nah, sekarang kita lihat nih, kenapa dia harus ditahan. Nah, ini yang tadi saya katakan, Mark Alexander Hopkins yang juga dikenal sebagai Dr. Bitcoin ya, dia melakukan suatu transaksi Bitcoin ya, yang menjadi perantara gitu. Ada orang mau jual Bitcoinnya atau mau beli Bitcoin melalui orang ini ya, person to person, P2P ya. Ternyata ini adalah sesuatu kejahatan di Amerika Serikat ya. Nah, oleh karena itu dia akan dihukum antara 6 sampai 15 bulan di penjara ya. Nah, dia apalagi dikatakan di sini, meskipun dia cuman melakukan jual beli itu, ya ternyata itu dilarang karena melanggar suatu aturan di Amerika Serikat yang mengatur operasi jual beli cryptocurrency ya. Atau dikatakan dia didakwa melakukan suatu bisnis pertukaran uang secara ilegal. Kenapa disebut ilegal? Ya, sehingga dia harus dipenjara. Nah, dikatakan di sini bahwa seseorang yang mau jual beli kripto ya, yang tadi si Dr. Bitcoin ini atau si Mark Alexander ini deal sama saya misalnya ya, ini nggak boleh. Yang boleh adalah saya kalau mau beli atau jual Bitcoin harus ke crypto exchange. Nggak boleh ke orang yang namanya seperti si Mark Alexander Hopkins ini atau si Dr. Bitcoin atau Rizin ini, nggak boleh ya. Nah, ini dikatakan kalau itu dilakukan, maka si orang tengah ini bisa berfungsi menyamarkan asal-usul uang yang digunakan untuk beli Bitcoin atau asal-usul orang yang mau jual Bitcoin ya. Nah, di sini ini kan cuitan dia di Twitternya dia ya, bahwa dia sementara tidak aktif lagi di Twitter untuk waktu yang tidak ditentukan karena dia akan mulai menjalankan hukumannya, yaitu antara 6 sampai 15 bulan karena menjual Bitcoin beberapa tahun yang lalu. Nah, ini menariknya, ini kan belum pasti ya
Di sini sebutkan antara 6 sampai 15 bulan. Artinya ini belum fix ya. Serendah-rendahnya 6 bulan, selama-lamanya 15 bulan. Tetapi dari tahun lalu berita ini sebenarnya ancaman hukuman buat dokter Bitcoin ini adalah 5 tahun. Artinya kalau dia di penjara 15 bulan pun beruntung dia. Karena dakwaannya tuh 5 tahun. Apalagi kalau dia bisa cuman dapat 6 bulan ya, berarti bagus banget gitu ya. Oke lah, itu urusan si dokter Bitcoin. Sekarang kita akan lihat kenapa orang seperti ini harus dihukum. Nah, jadi begini ya, dikatakan di sini dia adalah satu dari ratusan ribu. Jadi catat ya, dia mengklaim dirinya yang melakukan itu bukan saya aja. Saya itu cuma satu dari ratusan ribu, one of hundreds of thousand. Aduh, yang melakukan OTC trading ini ya di tahun 2019 ya. Nah, pada waktu itu di tahun 2019 ada satu grup ya yang mencoba mencuci uang hasil lottery scam. Lottery sebut saja perjudian ilegal gitu ya. Ya, yang dia mau mencuci uangnya melalui Bitcoin. Nah, di negara manapun, baik di Amerika maupun di Indonesia, kan kita sering dengar ya bahwa kalau jualan Bitcoin itu atau jual beli atau mau kirim atau kemana aman, karena bukan aman ya, tidak ada intervensi dari bank sentral, betul gitu ya. Tetapi tetap saja di setiap negara punya aturan. Misalnya kalau di Indonesia ya, seseorang yang mau beli Bitcoin yang sedemikian banyak, maka dia harus ada prosedurnya. Misalnya isi form yang lengkap sehingga bisa dilacak orang ini pernah membeli Bitcoin misalnya sebanyak 1 miliar atau menjual Bitcoin sebesar 1 miliar. Ada prosedur yang harus dijalani ya, sehingga di kemudian hari bisa dilacak, oh ternyata orang ini pernah menjual mata uangnya misalnya rupiah atau US dollar ke dalam Bitcoin sebesar 100 miliar misalnya. Nah, orang ini patut dicurigai misalnya dari mana dia punya uang 100 miliar, dan itu pihak pemerintah bisa memeriksa. Karena pihak money exchange ini, bukan money exchange, crypto exchange ini kalau mendapatkan transaksi dalam jumlah besar, ada aturannya ya berapa ya, dia harus melaporkan. Dia tetap harus melaporkan. Ini pada hari ini ada orang yang beli Bitcoin di exchange saya sebesar 100 miliar. Sehingga itu akan menjadi perhatian PPATK misalnya kalau di Indonesia. Nah, supaya tidak menjadi perhatian PPATK, ya Anda belanja Bitcoinnya harus kecil-kecil saja. Misalnya maksimum 100 sampai 200 juta, itu tidak akan menjadi perhatian PPATK. Pertanyaannya adalah, kalau Anda punya uang 100 miliar hasil kejahatan, kalau Anda mau tidak tertangkap radar PPATK, maka Anda hanya bisa tukarkan Bitcoin, nggak bisa sekaligus. Sehari misalnya, tergantung ya, umpamanya 200 juta setahu saya, besok 200 juta lagi, besok 200 juta lagi. 5 hari saja baru 1 miliar yang Anda bisa tukarkan ke dalam Bitcoin. Untuk menukarkan 100 miliar, Anda perlu 500 hari. Dengan kata lain, Anda mau mengkonversi uang hasil kejahatan ke dalam Bitcoin yang 100 miliar, ya, ke dalam Bitcoin ke suatu exchange yang limitnya tanpa harus Anda ketahuan gitu ya, 200 juta, Anda perlu 500 hari. Nah, ini ada orang yang namanya si dokter Bitcoin lah, kira-kira begitu, yang menjembatani, udahlah sini jual sama saya, nanti saya yang jual ke exchange itu urusan saya. Seakan-akan dia pasang badan, sehingga orang yang punya uang kotor ini tidak tercatat namanya di crypto exchange sebagai
penjual mata uangnya ditukarkan ke Bitcoin. Enggak, yang tercatat si dokter Bitcoin. Nah, ini dilarang. Di Amerika Serikat dilarang. Oleh karena itu di sini dikatakan dia sejak tahun lalu, bukan sejak tahun lalu lu malah sini ya, sejak tahun 2019 ditangkapnya, astaga, ya, oleh 15 agen FBI. Astaga. Ya. Nah, ternyata katanya si dokter Bitcoin, dia sebenarnya sudah terregister, sudah terdaftar sebagai penjual Bitcoin, walaupun bukan sebagai exchange gitu ya, di suatu badan yang namanya FinCEN. Nanti saya terangkan lah ya ini ya. Tetapi meskipun dia sudah terdaftar, dia tetap harus melaporkan asal-usul uang itu, meskipun dia sudah terdaftar sebagai penjual Bitcoin dengan FinCEN gitu ya. Nah, jadi di sini tuduhan dari jaksa dari Amerika Serikat ini bahwa si Hopkins ini, si dokter Bitcoin ini, apa ya, kayak menyepelekan hukum yang berlaku ya, sehingga memungkinkan orang jahat ini yang punya uang kotor itu ya mengkonversikan uangnya ke Bitcoin ya. Nah, dia tidak memverifikasi sumber uangnya orang ini dari mana. Padahal tadi sudah disebut uang ini hasil dari judi gelap lah, lotre di Amerika Serikat yang berbasiskan di Nigeria lagi, ya. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik lagi di sini adalah bahwa Vincent ini, ya, sebenarnya pernah juga apa ya, menuntut terhadap hal yang sama terhadap seorang warga California, ya, karena dia juga melakukan hal yang sama seperti si dokter Bitcoin ini, tetapi waktu itu dia cuma kena denda saja 35.000 US dollar, ya, dan dilarang untuk melakukan transaksi yang serupa di kemudian hari. Tetapi si dokter Bitcoin ini harus di penjara. Kasihan ya, kalau yang sebelumnya orang yang melakukan hal yang sama cuman didenda 35.000 US dollar, tapi dokter Bitcoin harus dipenjara. Ya, di sini cuitannya si Free Resin ya, si Resin lah. Ini kan Free Resin ini maksudnya bebaskan si Resin atau si dokter Bitcoin ini. Jadi dikatakan bahwa melakukan transaksi Bitcoin person to person adalah suatu kejahatan federal yang dapat dipenjara sampai 5 tahun, ya. Dia juga awalnya tidak tahu, dikatakan di sini, ya. Dikatakan di sini meskipun dia sudah terdaftar di FinCEN, tapi dia tetap harus meregistrasi tunduk terhadap peraturan-peraturan kalau mau menjadi middleman gitu ya. Nah, ya ini ya pengulangan bahwa dia sebenarnya cuma satu dari ratusan ribu pelaku OTC trader ini ya, yang memasarkan jasanya melalui website seperti Paxful dan Local Bitcoin ya. Tetapi sialnya dia kali itu dapat suatu klien. Nah, ini mungkin klien ini juga menjadi target kali ya oleh FBI ya, yang menyelenggarakan lotre gelap. Nah, dia di sini apalagi dikatakan. Nah, di sini di harian Observer dia disebutkan bahwa ketika dia deal atau dia berurusan dengan yang menyelenggarakan lotre gelap itu, dia mengklaim bahwa dia bertindak sebagai marketing company ya, yang mendapatkan fee dari pelaku kejahatan ini ya. Nah, oleh karena itu ya
dia karena juga tidak punya registrasi, ya cuman Vincent tapi masih ada yang kurang gitu ya. Maka dia didakwa melakukan transaksi keuangan yang ilegal. Ya, dikatakan juga di sini dia tidak tahu sebelumnya bahwa penjualan Bitcoin person to person ini adalah sebuah kejahatan federal yang dapat dipenjara sampai 5 tahun. Ya, dia pokoknya totalnya pernah melakukan transaksi jual beli Bitcoin ini sekitar maksimum $1,5 juta. Ya, dari si penjahat ini. Ya, nah, menarik ya. Nah, menariknya juga di sini si Dr. Bitcoin pernah menyarankan kepada si penjahat ini untuk tidak, udah lalu nggak usah terus terang lah uangnya itu dari mana gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya, dia juga menyuruh si orang jahat ini yang penyelenggara lotre gelap ini untuk berbohong ya. Dengan bilang, udahlah percaya sama saya sebagai marketing company ya, dan Anda bayar saya itu sebagai marketing fee saja gitu ya. Tapi ya itu dia, berarti dia juga berperan gitu ya, memuluskan pencucian uang dari penyelenggara lotre gelap ini ya. Maka di sini dikatakan oleh jaksa Amerika Serikat ini bahwa si Dr. Bitcoin ini melalaikan atau melanggar lah ya hukum federal, sehingga memungkinkan si orang jahat ini menggunakan atau dalam hal ini menukarkan uangnya membeli Bitcoin ya, dibantu oleh si Dr. Bitcoin ini ya. Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat bertekad untuk menghapuskan atau memberantas praktek-praktek seperti ini ya, yang membantu pelaku-pelaku kriminal ya untuk ya dalam hal tadi mencuci uangnya ke dalam bentuk uang kripto. Oke, jadi itulah kejahatan tanda kutip ya karena melanggar aturan federal yang dilakukan oleh Dr. Bitcoin sehingga dia harus dipenjara. Oke, jadi demikian saja bahasan saya mengenai kenapa si Dr. Bitcoin ini atau si Mark Alexander Hopkins ini atau yang juga dikenal sebagai Rezin harus dipenjara gara-gara menjadi orang tengah yang membantu mengaburkan asal-usul uang aslinya sehingga bisa beli Bitcoin. Ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.